Hao yang sudah terpojok dan muak dengan ancaman terhadap keluarganya akhirnya menjadi nekat. Dia menatap ibu ketua itu dengan tatapan tajam yang baru. "Kamu salah besar," katanya dengan suara dingin. "Kamu datang ke sini tanpa pengawal, sementara aku ini seorang petarung yang sudah mengalahkan banyak orang. Sekarang justru kamu yang berada dalam bahaya." Sementara itu, di luar kafe, Nona Wei sudah tiba dengan para pengawalnya. Dia marah besar saat tahu dari mantan sekretarisnya kalau ibunya sudah membawa Hao ke sebuah ruang pribadi. Dia tidak peduli lagi dengan para pengawal ibunya, dia langsung bergegas masuk untuk menyusul. Kembali ke dalam ruangan, melihat kenekatan Hao, ibu ketua itu malah tertawa. Ternyata semua ancamannya pada keluarga Hao tadi hanya bohong. Itu semua hanyalah sebuah tes. Dia bilang kalau putrinya, Nona Wei, sudah tergila-gila pada Hao, dan dia ingin melihat secara langsung pria seperti apa yang sudah berhasil merebut hati putrinya itu. "Kamu lulus tes," katanya. "Kamu pria yang baik." Dia lalu memohon pada Hao dengan sungguh-sungguh. Ulang tahun Nona Wei akan segera tiba, dan dia ingin Hao membantunya untuk memberikan sebuah hadiah ulang tahun untuk Nona Wei. Dia tahu putrinya itu tidak akan pernah mau menerima hadiah darinya secara langsung. Hao bingung, kenapa hubungan ibu dan anak ini bisa jadi serumit dan sedingin ini? Si ibu ketua lalu mulai menceritakan kisah masa lalunya yang kelam, alasan dibalik semua tindakannya yang aneh. Dia bercerita, saat masih muda, klan Wei adalah sebuah kerajaan bisnis yang sangat besar yang membutuhkan banyak keturunan untuk melanjutkan dinasti mereka. Tapi setelah dia melahirkan Nona Wei, suaminya, ayah Nona Wei, jatuh sakit parah dan divonis tidak bisa memiliki anak lagi. Para tetua klan yang kejam dan hanya memikirkan bisnis memaksanya untuk mencari suami baru demi bisa menghasilkan ahli waris lain. Tapi yang paling menyakitkan hatinya, suaminya sendiri, pria yang sangat dia cintai, malah mendukung keputusan para tetua demi kebaikan keluarga. Itu adalah sebuah pengkhianatan yang tidak bisa dia maafkan. Merasa dikhianati oleh semua orang yang dia sayangi, dia pun lari dari tanggung jawabnya. Dia menjalani gaya hidup yang liar dan penuh pemberontakan, berpesta setiap malam dengan pria yang berbeda-beda, mencoba untuk melupakan rasa sakit dan pengkhianatan yang dia rasakan. Saat dia akhirnya terbangun dari semua itu dan kembali sadar, semuanya sudah terlambat. Nona Wei sudah tumbuh dewasa menjadi seorang wanita yang dingin dan tangguh, dan hubungan antara ibu dan anak itu sudah hancur tak bersisa. Dia sangat menyesal telah meninggalkan putrinya sendirian. Mendengar cerita sedih itu, Hao merasa sangat iba. Sekarang, dia mengerti kenapa Nona Wei tumbuh menjadi wanita yang sangat membenci kelemahan. Tapi, dia tetap menolak untuk menjadi perantara. "Kalau kamu benar-benar ingin meminta maaf," kata Hao dengan bijak, "kamu harus melakukannya sendiri. Hadiah semahal apapun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok ibu yang telah lama hilang dari hidupnya." Setelah mengatakan itu, Hao pun pamit dan berjalan keluar dari ruangan. Dia merasa urusannya di sini sudah selesai. Tapi saat dia membuka pintu, dia langsung membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di depan pintu, dengan wajah tanpa ekspresi, sudah berdiri Nona Wei. Dia dari tadi berdiri di sana dalam diam, menguping dan sudah mendengar semua percakapan rahasia antara Hao dan ibunya. Di dalam mobil mewah Nona Wei yang melaju kencang, suasana kembali menjadi tegang. Hao bertanya pada Nona Wei apakah dia akan mencoba berbaikan dengan ibunya setelah mendengar semua cerita sedih itu. "Tidak akan ada yang berubah," jawab Nona Wei dengan dingin. Dia lalu balik bertanya pada Hao, "Kalau ibumu yang sudah lama pergi tiba-tiba kembali, apakah kamu mau memaafkannya?" Hao menjawab kalau dia sudah punya keluarga yang normal sekarang dan tidak menginginkan perubahan apapun. Mendengar itu, Nona Wei punya ide yang lebih gila lagi. "Kalau begitu, bagaimana kalau seluruh keluargamu pindah dan tinggal bersamaku saja?" usulnya. "Dengan begitu, aku bisa melindungi kalian semua dari ancaman apapun." Tentu saja Hao menolak ide absurd itu. Nona Wei jadi makin menjadi-jadi, bilang kalau cepat atau lambat, Hao pasti akan menjadi lelakinya, jadi lebih baik mereka membiasakan diri dari sekarang. Saking kesal dan frustrasinya, dia tiba-tiba mengerem mendadak dan membelokkan mobil dengan kencang.
Aku tidak akan mengulangi kesalahan orang tuaku, teriaknya. Ayahku memilih untuk pasrah dan ibuku memilih untuk lari. Aku tidak akan seperti mereka. Aku tidak akan pernah menyerah dan akan terus mengejarmu sampai kamu setuju. Di tengah pertengkaran sengit mereka, ponsel Hao tiba-tiba berdering. Itu Qianqin. Dengan panik, Hao berbohong pada kakaknya. Dia bilang kalau dia masih bersama Longlong dan akan segera pulang. Nona Wei yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum sinis. Wah, si rubah kecil sudah pintar berbohong ya, katanya. Dia jadi sangat curiga dengan hubungan antara Hao dan kakak tirinya yang kelihatannya terlalu dekat dan tidak wajar. Setelah mengantar Hao sampai di depan rumahnya, Nona Wei pun pergi. Tapi dalam hatinya, dia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam tentang si gadis licik Qianqin. Sesampainya di dalam rumah, Hao langsung disambut oleh Qianqin yang sudah menunggunya dengan wajah cemas. Hao mengulangi lagi kebohongannya, bilang kalau dia baru saja pulang dari rumah Longlong. Tapi Qianqin hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang menusuk, sama sekali tidak percaya. "Kenapa?" tanyanya dengan suara pelan. "Kamu bohong sama aku." Entah bagaimana, Qianqin tahu kalau Hao tidak bersama Longlong seharian ini. Hao mencoba berkelit dari tuduhan Qianqin, tapi Qianqin dengan dingin berkata, "Aku sudah menelpon Longlong. Dia bilang kamu sudah pergi dari tadi. Jadi seharian ini kamu pergi kemana, Hao?" Dia lalu mulai memasang wajah sedih. Dia curhat, bilang kalau dia dulu adalah anak dari keluarga orang tua tunggal yang selalu merasa kesepian. Sejak keluarga mereka bersatu, Hao sudah menjadi adik kesayangan yang sangat dia cintai. "Tapi sepertinya," katanya dengan suara bergetar, "kamu masih menganggapku sebagai orang asing dan tidak malu jujur padaku." Mendengar itu, Hao merasa sangat bersalah. Dia tidak tahan melihat kakak tirinya yang selalu baik padanya itu bersedih. Dia langsung memegang bahu Qianqin dan meminta maaf. Dia menjelaskan kalau dia memang pergi dengan seorang teman, dan dia berbohong karena teman itu adalah seorang cewek. Dia tidak mau Qianqin khawatir yang tidak-tidak. Tapi Qianqin dengan dingin menepis tangan Hao dari bahunya. "Aku hanya takut kamu disakiti oleh cewek-cewek jahat di luar sana," katanya. Lalu berbalik dan masuk ke kamarnya, meninggalkan Hao sendirian. Ditinggal sendirian, Hao jatuh terduduk di lantai. Dia merasa telah menjadi adik yang paling buruk di dunia, karena sudah membuat kakaknya yang paling dia sayangi. Tapi di dalam kamarnya, Qianqin sama sekali tidak sedih. Dia justru marah dan sangat penasaran. Siapa cewek itu? Pikirnya. Dia lalu teringat sesuatu. Baju yang dipakai Hao hari ini. Dia langsung lari ke keranjang cucian, mengambil baju kotor Hao dan mencium aromanya dengan teliti. Ini, gumamnya, aroma parfum yang sama dengan yang menempel di bajunya. Dia langsung curiga. Jangan-jangan cewek misterius itu adalah Ming Yue. Keesokan paginya, suasana di rumah masih terasa sangat canggung. Ayah Hao mengomel-ngomel karena Hao bangun kesiangan. Ternyata pagi itu mereka sekeluarga akan pergi untuk menjemput bibi dan sepupu mereka. Di dalam mobil, Hao masih terus memikirkan cara untuk bisa berbaikan lagi dengan Qianqin. Tiba-tiba, mobil mereka berhenti mendadak. Ayahnya bertanya, "Anak siapa itu yang berdiri di tengah jalan menatap kita?" Hao melihat ke depan dan langsung syok. Di sana, di tengah jalan, berdiri Ming Yue dengan gaun yang indah, menatap lurus ke arah mobil mereka. Qianqin yang juga melihatnya, langsung menatap Ming Yue dengan tatapan yang sangat tajam. Jadi, ini dia cewek yang sudah membuat adiknya berbohong padanya. Ming Yue dengan polosnya bilang pada keluarga Hao kalau dia datang untuk mengajak Hao pergi ke sebuah pameran lukisan. Ayah Hao langsung menatapnya dengan curiga, mengira Ming Yue adalah seorang penguntip. Ibunya, Tante Yan, ikut mengomel soal betapa tidak sopannya anak zaman sekarang. Sementara itu, Qianqin dengan menatap Ming Yue dengan tatapan mata yang penuh api cemburu. Dia lalu dengan sengaja bertanya langsung pada Ming Yue di depan semua orang, "Kamu suka sama Hao kan?" Ming Yue yang sudah mempelajari buku strategi perang di medan cinta dari pamannya, langsung menjawab dengan suara lantang dan penuh percaya diri. "Benar," katanya, "aku paling suka pada Hao di seluruh dunia yang aneh ini." Keluarga Hao langsung syok berat. Ayah dan ibunya tidak menyangka putra mereka sudah punya pacar di usianya yang masih SMA.
Hao yang panik buru-buru mencoba membuat alasan. Dia bilang kalau Mingyu itu dulu sekolah di rumah, jadi dia sangat canggung secara sosial dan tidak tahu cara berkomunikasi dengan benar. Maksud sukanya itu hanya sebagai teman, karena Hao dan Longlong sudah banyak membantunya. Tapi ayahnya sama sekali tidak percaya dengan alasan itu. Dia dengan tegas bilang pada Mingyue, "Saya senang kamu menyukai putra saya, tapi saya tidak mau dia berpacaran selagi masih di bangku sekolah. Jadi tolong jangan dekati dia lagi." Orang tua Hao lalu menyuruh Qianqin untuk mengantar Mingyu pergi. Qianqin dengan senyum liciknya mendekati Mingyu. Dia punya misi tersembunyi, mencium aroma parfum Mingyu untuk memastikan apakah dia adalah cewek misterius yang sama yang pernah bersama Hao. Tapi saat dia mendekat, dia kaget. Aromanya beda. Jadi cewek misterius itu bukan Mingyu. Namun Tante Yan yang melihat Qianqin menempel pada Mingyu malah salah paham total. Dia pikir putrinya yang dia curigai suka sesama jenis itu sekarang malah mau menggoda Mingyu di depan matanya. Dia langsung marah besar, menyeret Qianqin dengan paksa masuk ke dalam mobil. Setelah drama yang melelahkan itu, mereka sekeluarga akhirnya sampai di tempat tujuan untuk menjemput bibi dan sepupu Hao. Ayah Hao melambaikan tangan pada kakaknya, bibi Guohen. Di sebelahnya berdiri sepupu Hao. Hao menatap sepupunya itu dan syok berat, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sepupunya yang di dunianya dulu adalah seorang cowok yang sombong, keren, dan penuh wibawa, di dunia ini malah berubah total. Dia kini menjadi seorang anak manja yang sedang merenek-renek pada ibunya karena capek berjalan. Acara kumpul keluarga pun dimulai. Bibi Guohen dan Tante Yan sibuk memuji-muji betapa tampannya Hao dan betapa cantiknya Qianqin. Mereka bilang kalau keduanya pasti jadi rebutan di sekolah. Hao yang tidak nyaman dengan semua pujian itu, akhirnya kabur ke dapur dengan alasan mau membantu ayahnya memasak. Di sanalah dia bertemu dengan sepupunya, Chen Kong. Hao ingat, di dunianya yang dulu, sepupunya ini adalah sosok yang keren dan sedikit arogan. Tapi sekarang, dia hanya seorang cowok manja yang bisanya merengek dan malas-malasan. Chen Kong syok melihat Hao berada di dapur. "Ngapain kamu masak?" tanyanya dengan heran. "Dengarin aku, cowok seganteng kita itu tidak perlu punya skill apapun. Kita cuma perlu mengandalkan wajah kita, menikah dengan cewek kaya, terus rebahan santai seumur hidup." Hao hanya bisa menggelengkan kepala mendengar filosofi hidup sepupunya yang aneh itu. Chen Kong bahkan dengan bangganya memamerkan baju barunya yang katanya dibelikan oleh seorang cewek imut. Lebih parahnya lagi, Chen Kong mulai menanyakan soal Qianqin. Dia dengar kalau Qianqin adalah seorang jenius di bidang medis dan bahkan mengusulkan sebuah ide pertukaran yang membuat Hao muak. Tapi saat Qianqin datang memanggil mereka untuk makan siang, sifat Chen Kong langsung berubah 180 derajat. Dia menjadi super sopan dan manis di depan Qianqin, memujinya setinggi langit. Hao takjub melihat betapa munafiknya sepupunya ini. Sambil berjalan ke ruang makan, Qianqin diam-diam menarik Hao ke samping. Dia meminta maaf atas kelakuannya beberapa malam yang lalu dan bilang kalau nanti mereka harus bicara lagi baik-baik. Hao pun setuju. Setelah acara makan siang keluarga yang meriah itu selesai, Hao tiba-tiba mendapat sebuah panggilan telepon. Ternyata telepon itu dari toko barang antik. Mereka memberitahu kalau cawan 200 juta yuan miliknya sudah selesai diperbaiki dan bisa diambil kapan saja. Hao langsung bertanya dengan gugup, berapa biaya perbaikannya? Tapi jawaban dari seberang telepon membuatnya syok berat. "Oh, soal biaya, Tuan tidak perlu khawatir," kata orang di telepon. "Semuanya sudah dilunasi oleh pacar Anda. Beliau juga meninggalkan sebuah catatan untuk Anda." Hao membekuh. "Pacar? Pacar yang mana?" Hao langsung pamit dari acara kumpul keluarga. Dia tidak bisa tenang sebelum urusan cawan 200 juta yuan itu selesai. Dia bergegas pergi ke toko barang antik Bibi Yongfan. Sesampainya di sana, ternyata Bibi Yongfan sedang pergi ke pameran lukisan. Untungnya, asistennya sudah menyiapkan cawan yang telah diperbaiki dengan sempurna. Di dalam kotak cawan itu, Hao menemukan sebuah catatan singkat. Isinya, "Weinan sudah membayar semuanya. Datanglah menemuiku." Hao hanya bisa menghela napas.
Dia sudah menduga siapa pacar misterius yang dimaksud di telepon kemarin. Dia tidak punya pilihan lain selain pergi menemui wanita tiran itu. Hao pun langsung pergi ke kantor Fan Hong Media untuk menemui Nona Wei. Dia masuk ke dalam ruangannya dan langsung ke intinya, menanyakan berapa biaya perbaikan yang harus dia ganti. Tapi Nona Wei sama sekali tidak peduli dengan uang. Nanti kita bicarakan itu, katanya dengan santai. Sekarang, ayo kita pergi makan malam. Hao menolak, bilang kalau dia sedang sibuk. Mereka pun berdebat. Hao terus-terusan membahas soal utang, sementara Nona Wei terus-terusan mengajaknya makan malam. Merasa kesal karena Hao lebih mementingkan cawan pecah itu daripada dirinya, Nona Wei akhirnya melakukan hal yang benar-benar gila. Dia merebut kotak berisi cawan antik yang sudah diperbaiki itu dari tangan Hao. Lalu, di depan mata Hao yang terbelalak, dia melemparkan benda senilai puluhan, bahkan ratusan juta yuan itu lurus ke dalam tempat sampah di sudut ruangannya. Sekarang, masalahnya sudah selesai, kata Nona Wei. Ayo kita makan malam. Hao syok berat. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia teringat semua penderitaan yang sudah dia lalui, mulai dari diculik sampai harus bertarung. Dia langsung berlari ke tempat sampah, mencoba menyelamatkan cawan berharga itu. "Kamu sudah gila," teriaknya. "Ini harta karun." Nona Wei mencoba menahannya. "Tempat sampah itu kotor," katanya, sambil menarik tangan Hao dengan sangat paksa. Saking kuatnya tarikan Nona Wei yang sedang marah, tiba-tiba terdengar suara krak yang mengerikan. Keduanya langsung membeku. Nona Wei menatap tangannya, sementara Hao menatap lengannya dengan wajah pucat. "Lenganku," kata Hao dengan suara bergetar. "Kayaknya patah. Aku tidak bisa merasakan apa-apa." Nona Wei dengan tenang dan penuh keahlian memeriksa lengan Hao yang cedera. "Ini bukan patah tulang, hanya kesleo," katanya, menunjukkan pengetahuannya yang luas di bidang medis, sisa dari masa lalunya di pasukan khusus. Dia lalu memanggil dokter pribadinya. Hao jadi penasaran, "Kamu kan mantan anggota pasukan khusus," tanyanya. "Tapi kulitmu kok bisa semulus ini?" Nona Wei menjawab kalau dia memang pernah bertempur di medan perang dan bahkan hampir mati. Saat Hao mau pamit pulang, Nona Wei menahannya dengan sebuah tawaran yang tidak bisa dia tolak. "Aku sudah membaca novelmu," katanya dengan tatapan serius. "Dan aku ingin membahasnya denganmu sambil makan malam. Ada hubungannya dengan bulan darah." Hao yang penasaran akhirnya setuju. Nona Wei langsung mengangkat teleponnya dan dengan sangat santainya memesan meja untuk 2 orang di Gordet, sebuah restoran super eksklusif yang hampir mustahil untuk dipesan oleh orang biasa. Hao hanya bisa melongo melihat betapa luar biasanya koneksi yang dimiliki wanita ini. Setelah itu, Nona Wei dengan santai mengajak Hao untuk menginap di vilanya malam itu. Hao tentu saja menolak, menyebutnya tidak sopan. Nona Wei jadi sedikit tersinggung. "Jangan bohong," katanya. "Aku lihat dari tadi kamu terus-menerus melirik ke arah kakiku." Dia lalu menyerang Hao lagi, menjatuhkannya ke atas sofa. Hao mencoba mendorongnya dengan sekuat tenaga, tapi tubuh Nona Wei terasa seperti tembok baja, sama sekali tidak bergerak. Hao tidak menyerah, dia pura-pura lemas lalu tiba-tiba mengerahkan seluruh tenaganya untuk membalikkan posisi mereka. Sekarang giliran Hao yang berada di atas mengunci pergerakan Nona Wei. "Sudah kubilang kan, lepaskan aku," katanya, merasa menang. Tapi Nona Wei yang berada di bawahnya hanya menatapnya dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Dia lalu mengucapkan sebuah kalimat yang membuat dunia Hao serasa berhenti berputar. "Aku sudah menemukan," katanya dengan suara pelan, "penyebab dari fenomena bulan darah." Pagi itu di rumah Hao, sepupunya, Chen Kong bangun tidur dan langsung mencoba tebar pesona saat melihat seorang gadis cantik masuk ke dalam rumah. Ternyata gadis itu adalah Ming Yue yang datang pagi-pagi untuk mencari Hao. Chen Kong dengan percaya diri mencoba menggodanya, tapi Ming Yue sama sekali tidak peduli dan hanya sibuk mencari-cari di mana Hao berada. Momen itu langsung terganggu saat ayah dan ibu Hao keluar dan melihat kedatangan Ming Yue. Ayah Hao langsung marah besar. "Sudah kubilang kan, jauhi putraku," bentaknya dengan keras. Tapi Ming Yue dengan ketenangannya yang khas malah mengeluarkan hadiah satu persatu dari dalam tasnya.
Ada hadiah untuk Hao, untuk ibunya, untuk ayahnya, dan bahkan untuk Qianqin. Dia mencoba mengambil hati mereka. Orang tua Hao tetap tidak luluh. Mereka mengusir Mingyue. Tapi di luar dugaan, Mingyue yang biasanya penurut dan pemalu, kali ini berani melawan. "Jawabanku tidak," katanya dengan tegas menatap lurus ke arah orang tua Hao. "Aku akan terus berteman dengan Hao." Ibu Hao, Tante Yan, jadi semakin murka melihat keberaniannya. Sementara itu, di tempat lain, adegan beralih ke Hao yang masih bersama Nona Wei, melanjutkan percakapan mereka yang menegangkan. Hao menuntut penjelasan lebih lanjut soal fenomena bulan darah. Nona Wei akhirnya menceritakan rahasia terbesarnya. Bertahun-tahun yang lalu, saat dia masih menjadi anggota pasukan khusus dan sedang menjalankan sebuah misi berbahaya, dia terluka parah hingga berada di ambang kematian. Saat dia sudah pasrah, dia melihat sebuah fenomena alam yang sangat aneh di langit, sebuah bulan yang berwarna merah darah. Setelah melihat bulan itu, dia jatuh tertidur untuk waktu yang lama. Dan saat dia bangun, secara ajaib, semua lukanya sudah sembuh total. Dia yakin bulan darah telah menyelamatkan nyamanya. Hao masih ragu, berpikir kalau itu mungkin hanya halusinasi karena lukanya yang parah. "Lalu kenapa kamu menghubungkan semua itu denganku?" tanya Hao. Nona Wei menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. "Karena," katanya, "tidak lama setelah aku melihat fenomena bulan darah untuk kedua kalinya, kamulah orang pertama yang menarik perhatianku." Nona Wei terus menjelaskan teorinya pada Hao. Dia bilang, dunia yang Hao tulis di dalam novelnya itu sangat mirip dengan dunia yang dia lihat dalam mimpi buruknya beberapa waktu lalu. Sebagai bukti terakhir dari ceritanya yang tidak masuk akal, dia menunjuk ke arah perutnya. "Dulu, saat aku terluka parah, organ tubuhku sampai terlihat," katanya. "Tapi sekarang, tidak ada satupun bekas luka yang tersisa." Hao akhirnya sadar kalau dia tidak bisa lari lagi dari wanita ini. Dia pun setuju untuk membantunya meneliti fenomena bulan darah dengan dua syarat. Dia hanya akan membantu saat dia punya waktu luang dan dia tidak mau dijadikan kelinci percobaan. Setelah kesepakatan itu dibuat, Hao akhirnya mengaku. "Kamu benar," katanya dengan suara pelan. "Aku bukan berasal dari dunia ini." Sementara itu, di depan rumah Hao, Mingyue masih setia berdiri di bawah terik matahari. Ayah Hao yang awalnya marah, akhirnya luluh melihat kegigihan dan ketulusan gadis itu. Dia sadar kalau Mingyue tidak punya niat jahat. Dia pun memberinya izin untuk tetap berteman dengan Hao, meskipun dia memberitahu kalau Hao sedang tidak ada di rumah. Mingyue yang senang sekali karena sudah dapat restu, langsung memberikan hadiah-hadiah yang sudah dia siapkan untuk seluruh anggota keluarga. Setelah Mingyue pergi, keluarga Hao dengan penasaran membuka kotak-kotak hadiah itu. Isinya membuat mereka melongo tak percaya. Ada perhiasan emas dan sebuah cincin berlian yang sangat indah. Ibunya Hao, Tante Yan, berpikir kalau itu semua pasti palsu, meskipun dibuat dengan sangat baik. Sepupunya, Chen Kong, dengan sinis bilang kalau Mingyue itu cewek pamer yang norak karena memberikan hadiah palsu yang begitu mencolok. Tepat saat mereka sedang berdebat, Qianqin pulang. Dia melihat perhiasan-perhiasan yang tergeletak di atas meja. Saat Chen Kong masih sibuk bilang kalau itu semua barang palsu, Qianqin mengambil sebuah cincin dengan batu safir biru yang sangat besar dan indah. "Ini bukan safir biasa," katanya setelah mengamatinya dengan teliti. Dia punya pengetahuan yang luas soal batu permata. "Ini adalah batu upacara kenegaraan." Semua orang bingung. "Harganya berapa?" tanya ayahnya penasaran. Qianqin menatap seluruh anggota keluarganya dengan wajah yang sangat serius. "Harganya puluhan juta yuan," katanya, "bahkan mungkin lebih." Hao melanjutkan penjelasannya pada Nona Wei saat mereka sedang makan siang. "Di duniaku," katanya, "cowok itu normal untuk mengejar cewek. Kalau ada cewek cantik, ya pasti akan diliatin. Tidak seperti di sini, di mana aku malah dianggap sebagai orang gila."
Nona Wei jadi semakin penasaran. Kalau begitu, tanyanya dengan tatapan menyelidik. Di duniamu, apakah cowok boleh membuka baju di depan umum? Hao dengan santai menjawab, tentu saja, kalau cuaca sedang panas, cowok-cowok di sana biasa saja bertelanjang dada di jalan. Mendengar itu, Nona Wei langsung berfantasi. Dia membayangkan sebuah jalanan yang dipenuhi oleh cowok-cowok keren bertelanjang dada dengan perut kotak-kotak. Keren banget, pikirnya dalam hati. Dia lalu menantang Hao. Kalau begitu, buktikan, katanya. Buka bajumu sekarang juga. Kalau tidak, berarti semua ceritamu tadi bohong. Hao yang terpancing dengan tantangan itu langsung melepas jaketnya. Tapi saat tangannya hendak melepas kaosnya, dia tiba-tiba membeku. Entah kenapa, dia merasakan sebuah perasaan yang sangat malu. Sebuah perasaan yang tidak pernah dia rasakan di dunianya yang dulu. Dia teringat lagi pada peringatan dari Dewa Bulan Darah. Kalau kamu gagal dalam misimu, dunia ini akan menelanmu. Dia sadar dengan ngeri kalau dirinya pelan-pelan sudah mulai terpengaruh oleh norma-norma di dunia ini. Dengan sekuat tenaga melawan rasa malunya yang baru muncul itu, Hao akhirnya mengangkat kaosnya, menunjukkan perutnya yang sudah mulai berotot hasil dari latihannya. Nona Wei yang melihat pemandangan itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, tangannya sedikit gemetar. Dia benar-benar terpesona. Saat itu juga, dia sadar kalau dia sudah benar-benar jatuh cinta pada Hao. Dia ingin sekali bisa hidup di dunia Hao. Cepat pakai lagi bajumu, kata Nona Wei, mencoba mengendalikan dirinya. Dia lalu bilang kalau sekarang mereka berdua adalah sekutu dalam meneliti fenomena bulan darah. Hao yang sudah berhasil membuktikan maksudnya akhirnya pamit pulang. Sementara itu, di rumah, Qianqing sedang memandangi cincin safir mahal pemberian dari Ming Yue. Dia berpikir, sepupunya yang bodoh dan gampang disuruh itu, si Chen Kong, kan sangat mata duitan. Dia lalu tersenyum dengan sangat licik. Sepertinya, dia sudah punya sebuah rencana baru yang akan dia jalankan. Sesampainya di rumah, Hao langsung disambut oleh omelan ayahnya. Pacarmu tadi pagi datang lagi dan membawa setumpuk perhiasan, kata si ayah dengan marah. Qianqin bilang 80% diantaranya itu asli. Dengar ya, jangan kalau kira bisa menjalin hubungan hanya karena uang. Di sudut lain, sepupunya, Chen Kong, yang mendengar soal perhiasan mahal itu, matanya malah langsung berbinar. Gadis kaya raya yang cantik dan polos, pikirnya licik. Aku harus bisa mendapatkannya. Tepat saat itu, Ming Yue kembali datang ke rumah Hao, sepertinya untuk mengambil kembali hadiah-hadiahnya yang ditolak. Chen Kong langsung melihat ini sebagai kesempatannya. Dia pun melancarkan jurus 3 langkah PDKT-nya. Langkah pertama, pura-pura lugu dan menyapanya dengan sangat ramah. Langkah kedua, membuat trik-trik kecil agar bisa memulai obrolan. Langkah ketiga, menciptakan kontak fisik. Dia dengan sengaja pura-pura tersandung, berniat untuk jatuh dengan dramatis ke dalam pelukan Ming Yue. Tapi rencananya gagal total. Ming Yue dengan refleks seorang petarung malah dengan santai menahan jatuhnya dengan kakinya, lalu secara otomatis menghantam perut Chen Kong dengan cukup keras. Chen Kong hanya bisa meringis kesakitan. Setelah insiden kocak itu, keluarga Hao dengan baik-baik dan lembut menjelaskan pada Ming Yue kalau mereka tidak bisa menerima hadiah semahal itu. Persahabatan kita tidak perlu dibuktikan dengan hadiah-hadiah ini, kata Hao. Qianqin juga ikut membujuknya. Akhirnya, Ming Yue yang baik hati itu setuju untuk membawa kembali semua hadiahnya. Tante Yan, ibu Qianqin, menawarkan diri untuk mengantar Ming Yue pulang. Tapi dia masih curiga pada putrinya sendiri, yang dia kira suka sesama jenis. Dia sengaja menyuruh Qianqin untuk duduk di kursi depan, memisahkannya dari Hao dan Ming Yue yang duduk di belakang. Di dalam mobil, Chen Kong yang tak kapok mencoba lagi mendekati Ming Yue. Dia meminta akun WeChat-nya dengan alasan mau konsultasi soal perhiasan. Hao langsung pasang badan untuk sahabatnya itu. Dia bilang kalau keluarga Ming Yue sangat ketat dan tidak sembarangan mengizinkannya menambah teman. Saat Hao sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Ming Yue untuk berbicara, Qianqin yang duduk di depan melihatnya dari kaca spion. Jangan terlalu dekat sama tamu, katanya dengan nada ketus dan penuh cemburu. Hao yang mendengar itu langsung syok. Dia jadi teringat lagi dengan kecurigaan ibunya soal Qianqin. Dia mulai berpikir yang tidak-tidak. Jangan-jangan ibuku benar, pikirnya dalam hati. Salah paham total. Jangan-jangan Qianqin beneran naksir sama Ming Yue.
Hao bangun keesokan paginya dengan sebuah misi baru yang sangat mulia, tapi juga sangat salah kaprah. Setelah kejadian kemarin, dia sekarang 100% yakin kalau ibunya benar. Qianqin itu menyukai Mingyu. Dia merasa sebagai seorang adik, dia punya kewajiban untuk menyelamatkan kakak tirinya itu. Aku harus melatihnya, pikirnya dengan penuh tekad. Aku harus membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Pagi itu, setelah orang tua dan sepupu mereka pergi meninggalkan rumah, Hao dan Qianqin hanya tinggal berdua. Ini adalah kesempatan emas. Hao langsung menghampiri Qianqin dan meminta maaf dengan sangat tulus karena sudah berbohong padanya kemarin. Qianqin tentu saja senang melihat adiknya mengambil inisiatif untuk berbaikan. Mereka pun berjanji tidak akan ada lagi rahasia di antara mereka. Setelah suasana kembali akrab, Hao langsung ke intinya. Karena sekarang sudah tidak ada rahasia lagi di antara kita, katanya dengan wajah yang dibuat seserius mungkin. Jelaskan padaku, sebenarnya ada hubungan apa antara kamu dan Mingyu? Qianqin yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa menahan tawa dalam hati. Dia pikir Hao sedang cemburu padanya, bukan cemburu demi dirinya. Oh, soal itu, jawab Qianqin, sengaja bermain api untuk memanasi Hao. Lebih baik kamu jangan bawa Mingyu ke rumah kita lagi ya, aku takut nanti aku bisa khilaf dan melakukan kesalahan. Dia lalu mengingatkan Hao soal janjinya untuk melatih dirinya agar bisa sembuh. Qianqin pun mengajak Hao ke kamarnya, bilang kalau dia punya buku-buku menarik yang ingin dia tunjukkan. Sementara itu, di tempat lain, mantan sekretaris Nona Wei sedang menjalankan sebuah misi rahasia. Dia datang ke sebuah gedung yang ternyata adalah bekas taman kanak-kanak Hao dan Qianqin dulu. Dia bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya adalah mantan guru atau kepala sekolah di sana. Si mantan sekretaris menunjukkan dua foto anak kecil, foto Hao dan Qianqin di masa kecil. Saya ingin bertanya soal sebuah insiden yang terjadi bertahun-tahun yang lalu di sini, katanya dengan serius. Apa benar gadis kecil ini dulu pernah menculik anak laki-laki ini? Dia lalu bertanya lagi dengan suara yang lebih pelan. Dan apa benar gadis ini punya semacam kemampuan khusus yang bisa memaksa guru piket yang bertugas saat itu untuk menutupi seluruh kejadiannya? Si guru yang awalnya enggan karena merasa kasus itu sudah lama ditutup, akhirnya menceritakan semuanya setelah didesak. Dia teringat kembali hari di mana dia dengan panik menanyai Qianqin kecil yang saat itu baru berumur 5 tahun. "Kemana kamu bawa Hao kemarin?" bentak si guru. "Kami semua mencarinya." Tapi Qianqin kecil dengan wajahnya yang tanpa dosa hanya menjawab dengan tenang kalau mereka hanya sedang main-main dan bersenang-senang. Saat si guru mengancam akan menelpon ibunya, Qianqin kecil malah balas mengancam dengan kecerdasan yang mengerikan untuk anak seusianya. "Hao kan hilang saat sedang dalam pengawasan ibu guru," katanya dengan suara datar. "Kalau sampai kejadian ini jadi skandal besar, karir ibu guru bisa hancur. Lagi pula, anak-anak ibu guru juga sekolah di sini kan? Akan sangat merepotkan kalau mereka kenapa-napa." Dia lalu menyarankan, "Jadi lebih baik kita anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Itu solusi terbaik untuk kita semua." Si guru yang ketakutan setengah mati dengan ancaman terselubung itu akhirnya terpaksa diam. Masalah itu akhirnya selesai dengan sendirinya saat keluarga Hao tiba-tiba pindah kota dan menarik Hao dari sekolah itu. Tidak lama kemudian, Qianqin juga ikut berhenti sekolah dengan alasan pacarnya sudah pergi. Si mantan sekretaris lalu bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan Qianqin pada Hao saat dia menculiknya. Si guru menjawab dengan tatapan ngeri. "Aku tidak tahu pasti," katanya. "Tapi dari cerita anak-anak lain, aku dengar Qianqin selalu menganggap Hao itu sebagai mainannya." Adegan lalu beralih ke masa sekarang, di mana Hao sedang dengan tulus melanjutkan sesi terapinya pada Qianqin. Dia sama sekali tidak tahu kalau kakak tirinya yang kelihatannya manis dan baik hati itu sudah punya bakat mengerikan sejak dia masih kecil. Qianqin di sisi lain sangat menikmati terapi ini. Dia merasa rencananya berjalan dengan sangat mulus dan Hao semakin jatuh ke dalam perangkapnya. Dia memuji Hao, berterima kasih karena sudah mau membantunya sambil terus menyembunyikan senyum liciknya.
Hao menatap Qianqin dengan tatapan yang berbeda dari biasanya, tatapan yang lebih dalam dan serius. "Kak," katanya dengan suara pelan, "sepertinya kita butuh latihan yang lebih dalam lagi." Qianqin hanya tersenyum tipis, pura-pura tidak mengerti. "Latihan yang lebih dalam?" Hao mengangguk. Dia memegang bahu Qianqin dan menatap matanya. Dia menjelaskan kalau Qianqin harus lebih terbiasa dengan tubuh pria agar penyakitnya bisa benar-benar sembuh. Sesi terapi sentuh-menyentuh ini harus dibawa ke level selanjutnya. Dalam hatinya, Hao sudah memutuskan untuk tidak ragu-ragu dan malu lagi. Qianqin hanya diam, tapi di dalam pikirannya dia bersorak. Ternyata Hao yang kelihatannya polos dan suci di luar, pikirnya, punya sisi semesum ini juga. Dengan sedikit gemetar yang dibuat-buat, dia pun setuju. Dia langsung duduk di atas kasur, dengan piyamanya yang sedikit terbuka, sengaja untuk menggoda Hao. Melihat pemandangan itu, Hao merasa tubuhnya seketika memanas, tenggorokannya terasa kering. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung memeluk Qianqin dan menciumnya dengan sangat dalam. Kali ini, Qianqin membiarkan Hao yang memimpin permainan. Tangan Hao lalu mulai bergerak, sentuhannya menjadi lebih berani, menjelajahi tubuh Qianqin dengan satu tujuan di kepalanya, menyembuhkan kakak tirinya. Qianqin hanya diam, menikmati setiap momen dari terapi ini. Setelah beberapa saat, Hao dengan perlahan membuka bajunya. Dia meraih tangan Qianqin dan berkata, kalau sekarang giliran sang kakak yang harus menyentuhnya, agar dia bisa semakin terbiasa. Mendengar itu, Qianqin merasa seperti berada di sorga. Inilah momen yang sudah dia tunggu-tunggu. Rencananya selama ini, dengan berpura-pura suka sesama jenis, akhirnya berhasil dengan sempurna. Dia bahkan teringat bagaimana dia sudah melatih Hao sejak mereka masih kecil dulu. Baginya, Hao adalah sosok pria yang sempurna dalam segala aspek, baik di luar maupun di dalam kamar tidur. Sosok yang terlihat suci di depan umum, tapi bisa berubah menjadi sangat ganas saat sedang berduaan. Sekarang, pikir Qianqin, tinggal satu langkah terakhir, dan Hao akan sepenuhnya jadi milikku. Hao tersenyum tipis, siap untuk membawa terapi mereka ke level selanjutnya. Qianqin, dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa, pura-pura terlihat gugup. Apa kita akan sampai ke tahap akhir sekarang? Tanyanya. Ini semua terasa terlalu cepat. Tapi Hao dengan cepat memegang wajah kakaknya. Semuanya akan baik-baik saja, bisiknya, mencoba meyakinkan. Aku harus menunjukkan kejantananku yang sesungguhnya. Hanya dengan begitu, kamu bisa benar-benar sembuh. Dia lalu sekali lagi mencium Qianqin dengan dalam. Jatuh dalam ciuman Hao, Qianqin hanya bisa pasrah. Dia berpikir, adiknya ini sudah seperti iblis dari neraka, yang bisa menjatuhkan wanita manapun ke dalam pelukannya. Hao masih memeluk Qianqin dengan erat, siap untuk membawa sesi terapi mereka ke level tertinggi. Qianqin yang hatinya sudah berdebar tidak karuan, pasrah dengan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dia pikir rencananya yang sudah dia susun sejak lama akhirnya akan 100% berhasil malam ini. Tapi, tepat di saat-saat paling genting, Hao tiba-tiba membeku. Wajahnya mendadak pucat dan dia memegangi perutnya dengan erat. "Aduh!" ringisnya. Rasa sakit yang luar biasa dan tak tertahankan tiba-tiba menyerang perutnya entah dari mana. Qianqin yang panik langsung memeriksa keadaan Hao. Tapi kemudian dia seperti teringat sesuatu. Dia melihat ke arah kalender di dinding. "Kakak," tanyanya dengan ragu-ragu, "jangan-jangan kamu lagi dapat ya? Perut sama pinggang bagian bawahmu sakit kan?" Hao hanya bisa mengangguk pasrah sambil menahan sakit. Dia benar-benar lupa kalau di dunia ini laki-laki juga mengalami siklus bulanan. Dan sialnya, dia harus mengalaminya di saat yang paling tidak tepat. Meskipun dalam hatinya dia merasa sangat kecewa karena rencananya gagal total di detik-detik terakhir, Qianqin langsung beralih ke mode dokter. Dia membuatkan teh panas untuk Hao dan melarangnya minum obat sembarangan karena bisa ada efek samping. Dia lalu menawarkan untuk memijat perut Hao dengan lembut agar rasa sakitnya sedikit berkurang. Sambil dipijat dengan penuh perhatian oleh Qianqin diiringi alunan musik meditasi, Hao mulai merenung. Perhatian dan kelembutan Qianqin yang tulus membuatnya merasa sangat nyaman dan damai.
Mungkin, pikirnya dalam hati, hidup di dunia ini tidak seburuk yang aku bayangkan. Dia mulai membayangkan betapa menyenangkannya jika setiap hari dia bisa rebahan manja sambil dipeluk oleh Qianqin seperti ini. Sementara itu, di tempat lain, di kantor Fan Hong Media yang megah, Nona Wei baru saja selesai membaca laporan lengkap tentang masa kecil Qianqin yang berhasil didapatkan oleh mata-matanya. Laporan itu berisi detail tentang insiden penculikan di taman kanak-kanak. Wajah Nona Wei dipenuhi amarah yang luar biasa. Dia meremas dokumen itu sampai hancur di tangannya. Qianqin ini, geramnya, benar-benar tidak normal. Dia sadar, saingannya dalam memperebutkan Hao ternyata jauh lebih berbahaya dan licik dari yang pernah dia duga. Perang di antara mereka akan segera dimulai. Saat Hao masih tertidur pulas setelah dinyanyikan lagu Nina Bobo oleh Qianqin, sebuah panggilan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselnya. Qianqin, yang masih terjaga, langsung menolak panggilan itu agar tidak mengganggu tidur adiknya. Tapi kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor yang sama. Pesan itu berisi lampiran dokumen-dokumen tentang masa kecil mereka di taman kanak-kanak, lengkap dengan sebuah alamat dan permintaan agar Hao datang bertemu. Qianqin langsung sadar, ada orang lain yang sedang menyelidiki masa lalu mereka, dan dia harus tahu siapa orang itu. Qianqin pun datang ke kafe yang ditentukan di dalam pesan itu. Di sana, sudah menunggunya seorang wanita yang tidak asing lagi, Nona Wei. "Jadi, kamu yang mengumpulkan semua informasi tentangku?" tanya Qianqin dengan suara dingin, memulai konfrontasi. "Kenapa kamu begitu tertarik dengan masa lalu dan juga adikku?" Nona Wei dengan santai menjawab kalau itu semua karena dia menyukai Hao. Qianqin hanya tertawa sinis. "Akulah yang selama ini merawat dan menjaganya. Akulah yang disukai oleh Hao," balas Qianqin tidak mau kalah. Nona Wei lalu mengeluarkan ancaman pamungkasnya. Dia bilang kalau dia punya koleksi foto-foto Hao yang diambil dari kamera tersembunyi yang sudah dia kumpulkan sejak Hao masih kecil. Dia mengancam akan menunjukkan semua foto itu pada Hao kalau Qianqin terus menghalangi jalannya. Tapi Qianqin tidak takut. "Hao hanya akan percaya padaku," katanya dengan penuh percaya diri. "Dia itu milikku dan akan selalu aku lindungi dari cewek-cewek sepertimu." Nona Wei hanya tersenyum sinis mendengar klaim Qianqin. Dia lalu melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat Qianqin terdiam seketika. "Aku bilang kamu suka sama Hao," katanya dengan tatapan menusuk. "Tapi, apa kamu yakin yang kamu suka itu adalah Hao yang sekarang?" Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Atau, jangan-jangan kamu lebih suka Hao yang dulu?" Pertanyaan itu menusuk tepat ke dalam rahasia terbesar yang selama ini Qianqin sembunyikan. Nona Wei, entah bagaimana, sepertinya tahu segalanya. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, Qianqin pulang ke rumah. Dia masuk ke dalam kamar Hao yang masih tertidur pulas. Saat Hao akhirnya bangun, dia melihat Qianqin sedang duduk di depan komputernya yang menyala. "Aku sudah membaca seluruh novelmu selagi kamu tidur," kata Qianqin dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. "Dunia yang kamu ciptakan di dalamnya itu sangat menarik, rasanya seperti nyata." Setelah membaca novel yang ditulis Hao, dia membuat sebuah analisis. "Karakter utama di novelmu itu kan seorang cewek yang kuat," katanya. "Jangan-jangan kamu menciptakan karakter itu karena kamu merasa kesepian waktu kecil dan butuh sosok pelindung." Dia bahkan mengancam akan membawa Hao ke psikoterapis jika dia terus mencampur adukan antara fantasi dan kenyataan. Hao hanya bisa bingung dengan kelakuan kakak tirinya yang makin aneh. Di sekolah, saat sedang makan siang, Hao sadar kalau Ming Yue dari tadi kelihatan murung. Ternyata, Ming Yue merasa sangat bersalah soal insiden hadiah perhiasan tempo hari. Dia takut kalau keluarga Hao jadi sangat membencinya. "Apa berteman denganku?" tanyanya dengan suara sedih. Dia juga bilang kalau dia merasa kakak Hao, Qianqin, sangat tidak menyukainya dan ingin menjauhkannya dari Hao. Mendengar itu, Hao dengan lembut mencoba menenangkan Ming Yue. Dia bilang kalau keluarganya sama sekali tidak membencinya. Mereka hanya khawatir kalau Hao akan berpacaran terlalu dini.
Dan soal kakakku, kata Hao, jangan pernah berubah demi orang lain. Kamu itu adalah Ming Yue yang unik, dan kamu tidak perlu mencari persetujuan dari siapapun. Kata-kata penyemangat dari Hao itu sukses membuat Ming Yue kembali ceria. Dia lalu dengan semangat pamer pada Hao kalau dia sudah berhasil belajar berenang dan tidak akan tenggelam lagi. Hao yang senang mendengarnya langsung menepati janjinya. Sebagai hadiah karena Ming Yue sudah berhasil mengatasi ketakutannya, dia mengajak Ming Yue untuk pergi jalan-jalan berdua di akhir pekan. Saat hari H tiba, Ming Yue datang dengan penampilan yang super cantik. Dia memakai gaun indah yang membuatnya terlihat seperti seorang putri. Dia lalu mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Ini adalah buku panduan kencangku dengan Zhang Hao, katanya dengan bangga. Ternyata, dia sudah menyiapkan semua jadwal kencan mereka dengan sangat detail. Acara pertama dalam buku panduan itu adalah menonton film. Hao mengira Ming Yue akan memilih film perang atau aksi sesuai dengan seleranya. Tapi ternyata, dia memilih sebuah film romantis yang sedang populer, berjudul Musim Cinta. Hao sangat terkesan dengan perhatian dan usaha yang sudah disiapkan oleh Ming Yue. Hao tersenyum, dia lalu menggenggam tangan Ming Yue dengan lembut. Tidak peduli kita akan menonton film apa atau pergi kemana, katanya, selama aku bersamamu, aku pasti akan merasa senang. Mereka pun memulai kencan pertama mereka dengan berjalan sambil bergandengan tangan, siap untuk menghabiskan hari yang indah bersama. Hao dan Ming Yue akhirnya duduk di dalam bioskop yang ramai. Ming Yue, yang sepertinya baru pertama kali ke bioskop umum, kelihatan sedikit bingung dan norak. "Memangnya boleh ya makan sambil nonton film?" tanyanya dengan polos. Hao dengan sabar menjelaskan kalau itu adalah hal yang wajar. Di tengah-tengah itu, ponselnya berdering. Nama Nona Wei muncul di layar. Hao memilih untuk mengabaikannya, tidak mau kencan pertamanya dengan Ming Yue diganggu. Lampu bioskop pun meredup dan film dimulai. Di layar, kebetulan sedang ada adegan di mana seorang cewek dengan agresifnya memojokkan seorang cowok ke dinding. Terinspirasi dengan adegan itu, Ming Yue langsung memegang tangan Hao. Hao sedikit kaget, tapi membiarkannya. Tapi kemudian, Ming Yue dengan serius berkata, "Di buku panduan bilang langkah selanjutnya setelah pegangan tangan sambil makan popcorn adalah ciuman." Dia lalu menatap Hao dengan tatapan penuh harap. "Boleh aku menciummu?" Hao yang pusing 7 keliling langsung menyuruhnya berhenti membaca buku panduan sesat dari Han Yuan itu. Dia mencoba menjelaskan kalau ciuman itu hanya dilakukan oleh pasangan kekasih yang saling menyukai. Ming Yue dengan polosnya menjawab, "Tapi aku kan sangat menyukaimu. Kita bisa jadi pasangan kalau kamu setuju." Hao mencoba menjelaskan lagi dengan sabar kalau rasa sukanya pada Ming Yue belum sampai ke level itu, dan Ming Yue saat ini masih terlalu bergantung padanya. Tapi Ming Yue malah salah paham total. Dia pikir Hao hanya malu-malu. Mengikuti panduan di bukunya yang bilang kalau cewek harus lebih tegas, dia langsung melakukan tindakan nekat. Dia mencium Hao. Hao mencoba menghentikannya, tapi Ming Yue makin menjadi-jadi. Dia berbisik di telinga Hao kalau dia sangat menyukainya, membuat Hao merinding karena telinga adalah titik lemahnya. Dia bahkan mencoba mengangkat kaus Hao, bilang kalau dia sudah belajar banyak hal dari buku panduannya itu. Kelakuan mereka yang berisik dan heboh di tengah kegelapan bioskop akhirnya membuat para penonton lain terganggu dan menyuruh mereka untuk diam. Setelah film selesai, Hao sudah berada di puncak kesabarannya. Dia benar-benar lelah dan marah dengan kencan yang kacau balau ini. Sementara itu, Ming Yue dengan wajahnya yang tanpa dosa masih asyik membaca buku panduan kencannya. Hao akhirnya merebut buku itu dari tangan Ming Yue. "Cukup," katanya dengan tatapan dan suara yang sangat tegas. "Mulai sekarang, aku yang pegang kendali. Kamu harus menuruti semua perintahku." Hao dengan tegas merebut buku panduan kencan sesat itu dari tangan Ming Yue. "Ini aku sita," katanya dengan nada seorang kakak yang protektif. Ming Yue protes, bilang kalau buku itu lagi trending nomor 1 di media sosial. Tapi Hao tidak peduli. "Lupakan buku ini," katanya sambil tersenyum. "Biar aku yang tunjukkan padamu apa itu kesenangan yang sesungguhnya."
Hao lalu membawa Ming Yue ke sebuah tempat yang belum pernah dia kunjungi seumur hidupnya, sebuah hotel e-sport yang super canggih dan keren. Ming Yue, yang selama ini dilarang keras oleh orang tuanya untuk datang ke tempat-tempat seperti ini, kelihatan norak sekaligus sangat takjub. Sadar kalau Ming Yue pasti tidak bisa memainkan game yang rumit, Hao dengan cerdas memilihkan sebuah game yang sesuai dengan minatnya. Mengingat ketertarikan Ming Yue pada hal-hal berbau militer, dia memilihkan sebuah game tembak-tembakan yang melibatkan tank dan pesawat. Dia pun dengan sabar mengajari Ming Yue tombol-tombol kontrolnya. Benar saja, Ming Yue langsung ketagihan. Dia bermain dengan sangat antusias, bahkan tidak mau berhenti saat waktu mereka sudah habis. Setelah puas bermain game, kencan mereka berlanjut ke sebuah pusat permainan arkade. Mereka bermain berbagai macam game VR. Disinilah, Hao lagi-lagi dibuat kagum dengan skill menembak Ming Yue yang sangat akurat dan presisi, hasil dari latihan menembaknya sejak masih kecil. Saat hari mulai sore dan mereka berjalan pulang, Ming Yue dengan malu-malu meminta untuk bisa berfoto bersama. Dia ingin mengabadikan hari paling bahagianya ini. Hao tersenyum dan berjanji kalau mereka pasti akan mengulang hari yang menyenangkan seperti ini lagi nanti. Tapi saat mereka sedang asik mengobrol, sebuah mobil mewah berwarna hitam tiba-tiba berhenti tepat di depan mereka. Hao sempat panik, mengira itu adalah Nona Wei lagi. Ternyata, yang keluar dari dalam mobil adalah kepala pelayan kepercayaan keluarga Ming Yue. Si kepala pelayan membungkuk dengan hormat. "Nona muda," katanya dengan suara serius, "Tuan Besar sudah kembali." Dia lalu menoleh ke arah Hao. "Dan Tuan Besar ingin bertemu dengan Anda." Hao akhirnya diantar oleh kepala pelayan untuk bertemu dengan Tuan Besar. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan kerja yang super mewah dan melihat seorang pria yang sangat berwibawa sudah duduk menunggunya di sana. Hao cukup kaget, ternyata ayah dari Ming Yu masih sangat muda dan penampilannya sangat terawat. Tuan Ming, ayah Ming Yu, pada awalnya bersikap sangat ramah. Dia bertanya apakah kencan Hao dan Ming Yu hari itu menyenangkan. Setelah menyuruh Ming Yu untuk pergi berganti pakaian, suasana di antara mereka berdua langsung berubah. Saat hanya tinggal berdua, Tuan Ming langsung ke intinya. Dia berterima kasih pada Hao karena sudah mau menemani putrinya. Lalu, dia menyodorkan sebuah kartu bank berwarna hitam ke arah Hao. "Aku tahu anak muda sepertimu butuh uang," katanya dengan nada dingin. "Ambil uang ini dan jauhi putriku selamanya." Hao syok berat. Dia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah adegan sinetron murahan. Tuan Ming menjelaskan kalau gara-gara Hao, putrinya jadi bolos dari acara pertemuan keluarga yang penting. Dia pikir Hao adalah cowok matre yang hanya mengincar harta keluarganya. Hao yang marah karena merasa dihina dengan uang, dengan tegas menolak kartu itu. "Aku berteman dengan Ming Yu bukan karena uang atau kekuasaannya," kata Hao dengan tatapan yang tulus dan tidak gentar. "Aku berteman dengannya karena dia adalah gadis yang tulus dan baik hati. Yang aku inginkan hanyalah menjadi teman sejatinya, tanpa ada motif tersembunyi apapun." Mendengar kejujuran dan ketegasan dari Hao, Tuan Ming terkesan. Dia lalu mengaku kalau dia sebenarnya salah paham. Dia sempat mengira Hao adalah tipe cowok yang menjual diri. Setelah mendengar putrinya membawa Hao menginap di rumah mereka, dia senang ternyata dugaannya salah. Sadar kalau Hao adalah pria yang baik, dia malah meminta satu hal dari Hao. "Kalau begitu," katanya, "berjanjilah padaku bahwa kamu akan menjadi sahabat terbaik untuk Ming Yu." Tanpa ragu sedikit pun, Hao langsung setuju. Setelah semua masalah sepertinya selesai, Tuan Ming dan Ming Yu mengantar Hao ke depan. Tapi, tepat sebelum mereka berpisah, Tuan Ming tiba-tiba bertanya lagi pada Hao, dan kali ini pertanyaan itu dilontarkan di depan Ming Yu. "Anak muda," katanya dengan tatapan tajam yang menusuk, "apa kamu benar-benar yakin kalau kamu dan Ming Yu selamanya hanya akan menjadi teman?" Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Apa kamu seyakin itu tidak akan pernah ada hubungan lain yang terjalin di antara kalian berdua?"